Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbaharui informasi Anda di Jakarta, Jakarta. Bersama saya Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut di antaranya. Barreskrim Polri ungkap tindak pidana pencucian uang peredaran narkoba senilai 50 miliar rupiah. Ratusan buruh di Kota Bekasi gelar aksi demo menentang kenaikan harga BBM. Antrian ratusan warga Duri Kosambi ambil bantuan langsung tunai BBM. Dan pemirsa, inilah Jakarta, Jakarta selengkapnya. Pemirsa, kita buka Jakarta, Jakarta kali ini dari informasi Direktorat Narkoba Barreskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang dari peredaran narkoba senilai 50 miliar rupiah berupa aset disita dari dua tersangka. Aset ini disita dari tersangka seorang bandar besar DPO, F alias V, dengan barang bukti 47 kg sabu. Sejumlah kendaraan motor gede dan mobil mewah, uang tunai, sertifikat tanah, dan aset lainnya ini merupakan barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang peredaran narkoba yang berhasil diungkap Direktorat Narkoba Barreskrim Mabes Polri. Aset ini disita dari tersangka DPOF alias V di salah satu hotel di Bali pada bulan Juli lalu. Pengungkapan TPPU ini merupakan pengembangan penyelidikan Direktorat Narkoba Barreskrim Mabes Polri dalam ungkap kasus peredaran narkoba di perairan Bengkalis Riau pada April lalu. Dari ungkap kasus ini, Barreskrim menangkap 3 orang tersangka berinisial MN, MD, FA alias F yang merupakan seorang kurir dari tersangka F untuk mengambil 47 kg sabu asal Malaysia dari DPO UJ. V juga tercatat melakukan tindak pidana pencucian uang. Uang hasil bisnis haram ini digunakan untuk membeli sejumlah mobil mewah, motor gede, hingga tanah dengan nilai aset 50 miliar rupiah yang telah disita. Karena BB yang berhasil disita oleh tim Subdit 4 yang dipimpin oleh Pak Gembong dan tim tentunya seperti yang tergelar di depan ini. Kami menemukan ada 7 alat komunikasi, 6 unit kendaraan roda 4 atau mobil berbagai merek, Jaguar, ini ada di depan, Honda Accord, Mercedes-Benz yang merah, Toyota Fortuner, Suzuki R3 dan Suzuki Carry ada di belakang, rupanya ada masalah dengan perapian. Lalu 5 unit motor gede atau motor besar, 4 merek Harley Davidson dan 1 merek Indian. Dan kami juga telah menyita objek tanah dan bangunan atau properti dengan bangunan di atasnya sebanyak 46 unit yang tersebar di wilayah Bekasi, Jakarta, Bogor, dan Bandung. Untuk mengelabui petugas, V menggunakan sejumlah rekening milik orang lain untuk melakukan transaksi bisnis sabunya. Rekening yang terafiliasi untuk transaksi narkoba ini telah diblokir penyidik dengan total nilai 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Revalino Palmelai, Elsinta TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang driver taksi daring menjadi korban pembacokan oleh penumpangnya yang terjadi di Jalan Pelumpang Semperraya, Koja, Jakarta Utara. Akibatnya pengemudi mengalami luka parah di bagian kepala, lengan hingga punggung.
Driver taksi daring ini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Mulyasari setelah menjadi korban pembacokan penumpangnya di Jalan Plumpang, Semperraya, Koja, Kota Jakarta Utara. Pembacokan bermula saat penumpang atau pelaku memesan taksi daring dari tempat tinggalnya di wilayah Cinere, Depok, menuju stasiun Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Namun saat perjalanan, pelaku yang duduk di bangku penumpang di belakang kursi pengemudi mulai mengeluarkan celurit yang disimpan di dalam tas. Sesampainya di tujuan, saat sang sopir menagih ongkos, tiba-tiba pelaku mengayunkan celurit ke tubuh pengemudi. Pelaku melakukan pembacokan karena tak punya uang untuk membayar ongkos perjalanan yang mencapai ratusan ribu. Tempat parkir mobil, terus darahnya apa sih bapak supir Grabnya sempat jatuh, terus minta tolong, terus pelakunya lari ke seberang, kejar sama warga nggak kena, terus ngelemparin tas, habis itu dia ngumpet di luar rumah warga, ketangkap sama warga, ditaruh rumah Pak RT, dilindungi sama Pak RT, terus Pak RT-nya ke tempat TKP. Iya. Pelakunya penumpang? Masih ABG? Dia ngakunya dari mana Mbak tadi Mbak? Pondok Cabe, tapi apa sih dia bawa celurit? Langsung ngebacok si sopir ya? Ya, kayaknya ya. Dalam perjalanan pelaku tidak dibekali uang sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap sopir Grab tersebut. Asumsinya agar tidak melakukan pembayaran. Sajamnya itu berarti dibawa pelaku dari rumah gitu? Ya, untuk sajam sudah dibawa pelaku dari rumah, khususnya dari kontrakan di posisi di Cinere, Pondok Cabe. Ada upaya pelaku mengambil barang-barang berharga milik korban Pak Polsek? Dari sementara hasil interogasi kami, pihak Polsek, khususnya Kanireskrim, untuk pelaku tidak ada niat untuk mengambil barang ataupun mengambil sesuatu dari korban. Intinya ya pelaku agar tidak membayar ongkos dari Grab tersebut. Untuk pasal yang ditetapkan? Ya sementara pasal yang kami terapkan pasal 351 terkait penganiayaan, nanti kami interogasi lebih lanjut, lebih dalam, nanti pasal ayat yang dipersangkakan nanti kami pelajari terlebih dahulu. Pelaku sempat kabur, akhirnya ditangkap di wilayah Rawabadak Utara dan langsung dibawa ke Polsek Metro Koja, Jakarta Utara. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dari Jakarta, Ian Rahmat, Elsinta TV. Pemirsa, aksi kawanan pencuri sepeda motor beratribut ojek online di pemukiman di kawasan Ciracas, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Untuk mengelabui warga, pelaku membawa motor hasil curian dengan cara didorong seolah mogok. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria bertopi mengawasi sepeda motor yang terparkir di sebuah gang di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Pria ini terus memperhatikan kondisi sekitar gang. Saat dirasa aman, pelaku langsung mencongkel kunci kontak motor dengan kunci letter T dan membawa kabur tanpa menghidupkan mesinnya. Ternyata, pelaku tak beraksi seorang diri. Rekannya yang menggunakan jaket ojek online ternyata telah menunggu di mulut gang dan siap mendorong motor dengan kaki. Pagi tadi saya sempat mengenal motor jam 7 pagi lah ya, jam 7 pagi kurang. Setelah itu setengah jam kemudian saya mau ngantar anak, tiba-tiba ya pas saya mau ini nggak ada gitu kan. Nah terus saya lihat di CCTV di sini, kemudian ada pelakunya 2 orang. Yang satu pakaian biasa, pakai topi coklat atau apa gitu, sama pakaian ojol itu. Nah yang bawa motornya itu bolak-balik itu yang ini yang pakai celana pendek yang pakaian biasa. Kemudian dia putar di sini nih, itu sama yang tukang ojolnya di stut, jadi dari belakang, jadi nggak bisa nyala gitu loh. Sampai belok kanan gang ini, nah itu udah. Dia modus ini online ya berarti ya, pura-pura penumpang gitu ya? Mungkin ya, karena dia bolak-balik dia berapa kali, 2 kali balik. Nah setelah itu dia berhenti di sini nih. Karena di sini yang satu turun, yang ojeknya tunggu di sini kayaknya sih. Kemudian yang ini nunggu bolak-balik.
terus langsung bongkar ininya, langsung pindah ke situ, dan ojeknya gantian. Dia yang bawa motor saya itu yang kang ojolnya itu. Nah itu Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Ciracas. Berikut rekaman CCTV sebagai barang bukti. Kontributor El Sinta TV, Jakarta. Pemirsa, usai jeda Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.